Monggo Prof. Agus. Masih mute. Masih mute nih. Okay. Oke, alhamdulillah bisa bunyi. Oke, Sudah mulai ngaji kita. Tadi halo, ini ada suaranya. Oke, sampun, suaranya kedengaran. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik hadirin, kita ngaji, kita jalankan ke pelajaran kita tentang Risalatul Mu'awanah. Kitab ini memandu kita untuk menentukan sikap dalam kita berkehidupan sehari-hari. Kita bacakan suratul Fatihah dulu kepada para guru kita, terutama kepada Sayyid Abdullah Al-Haddad yang menyusun kitab ini. Ala hadhihi wa ala kunnatin salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa zurriyyati من الفاتحين الحبيب عبد الله بن عدوي الحمدان فحضر من العبد العيد جزاد جوابنا وابدا والنظر من درجات في الجنة تعالينا ببركات والنار وعلوم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana mekanisme kita mengatur harapan dan kecemasan sehingga kita bisa bersikap dengan benar. Baik, kita lanjutkan ke sikap tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bisabri fa innahu mulaqul umur. Wala buddalaka minhuma kita fi hadhihi dar wa huwa anna al-akhlaq al-karimah wal fadail al-azimah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya. Dalam kesempatan ini kita belajar untuk bersabar. Hadirin saya hormati bahwa sabar itu adalah sendi dasar yang harus kita miliki seumur hidup kita. Seumur hidup, mulai zaman muda kita disuruh sabar. Masih muda kita suruh sabar, ini sudah dewasa, suruh sabar untuk melakukan itu. Sampai kita tua, sabar. Mungkin godaannya beda-beda levelnya. Zaman masih muda levelnya banyak dari mungkin sekitar kita. Terus itu suruh belajar, sabar, bergaul, sabar. Nanti kalau sudah dewasa ya suruh sabar lagi. Dalam bekerja itu banyak godaannya. Bayangkan aja kita sehari-hari harus menegakkan kebenaran. Sementara kita juga punya kepentingan untuk perut kita ngisi
ekonomi kita, anak istri kita, sampai segala hal yang berhubungan dengan kemaslahatan semua banyak orang. Terus sabar. Sudah tua nanti begitu, sudah punya anak, punya cucu, terus sabar. Karena bagaimanapun kadang-kadang inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kadang-kadang istri itu nyenengkan, kadang-kadang enggak nyenengkan. Anak itu kadang nyenengkan, kadang enggak nyenengkan. Ya, jangan sampai jangankan istri dan anak, kita sendiri kadang ya nyenengkan, kadang tidak nyenengkan. Maka harus dibetulkan lagi, harus sabar, sabar. Karena itu kalau ditanya sampai kapan sabar ini, enggak ada sampainya, selama-lamanya. Karena itu disebut wala budda laka minhu. Enggak bisa enggak, Anda harus punya karakter sabar ini. Selama kamu masih hidup di dalam dunia ini. Nah, problem kita adalah selama hidup di dunia ini akan bertemu dengan orang yang bermacam-macam, yaitu orang yang baik dan orang yang tidak baik. Nah, orang yang tidak baik itu dimanapun kita berada pasti akan ada. Kita mau berada di, kalau yang kuliah nih ya, berada di kampus A misalnya, ternyata di situ ada dosen yang nggak baik. Ketahuilah di situ ada dosen baik juga loh. Maka Anda akan berusaha pindah ke kampus B. Nanti kampus B nanti akan ketemu juga dosen yang nggak baik itu. Orang lain tapi nggak baik juga. Mau dihindari, pindah ke kampus C, terus sama aja. Jadi di mana-mana akan ketemu dengan yang seperti itu. Nah, dosen yang baik di kampus A juga ada, kampus B juga ada, kampus C juga, dan seterusnya ada terus. Demikian pula di tetangga, misalnya tetangga kita ada yang nggak baik, ada yang baik. Ingin tetangga yang baik aja, nyari ke kampung A. Nggak bisa, pindah lagi kampung B, kampung C, terus begitu. Akhirnya pindah-pindah hidupnya, tidak bisa tenang. Padahal kita justru dimanapun berada pasti akan ketemu dengan yang baik maupun yang tidak baik. Karena itu kita harus sabar menghadapinya. Oke, dan itu bahwa minal akhlakil karimah. Kalau bisa saya punya kemampuan sabar ini, wah, termasuk orang yang sudah punya akhlak yang mulia. Wal fawadil azimah, dan fadilah yang luar biasa, karunia dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ista'inu biswabri wa sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu beserta orang yang sabar. Ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong itu bagaimana? Minta tolong kok kepada selain Allah itu apa boleh? Ini seringkali dibuat mainan sama orang-orang yang suka merusak logika kita ya. Minta tolong kok kepada manusia, minta tolong kepada Allah. Ini bahasa istilah di Al-Quran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa ngomong begitu itu. Jangan sampai dikit-dikit syirik. Minta tolong kepada manusia. Minta tolong kepada orang yang masih hidup, orang yang meninggal, orang apapun nggak boleh diminta tolong. Boleh kita minta tolong kepada siapapun. Hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bertransaksi, dalam berinteraksi, kita tak tolong kepada manusia. Nanti manusia itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Begitu pula minta tolong ini ista'inu bisabri. Minta tolong kepada sabar dan sholat. Jadi sabar itu kita pakai sebagai piranti, tools untuk bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Nah, sabar ini sabar dalam berjuang, dalam berusaha. Dan sholat ini maksudnya adalah berdoa. Jangan lupa, berusaha saja, berjuang saja tanpa berdoa itu enggak baik. Harus pakai berdoa. Berdoa saja tanpa berjuang, ya itu jelek juga. Itu terlalu meremehkan itu namanya. Kita harus tetap berusaha melakukan kedua-duanya. Ya berjuang, ya berdoa gitu ya. Ya, salah. Hati-hati nih, jadi santri kadang-kadang tergoda. Bacalah ini, niscaya kau akan ini. Bacalah itu, niscaya kau akan itu. Itu banyak sekali. Sebagai santri seringkali dapat ijazah yang kadang-kadang ya bikin kita itu, ih, temenan dari ini. Masuk baca ini, niscaya kau akan kenyang, nggak akan pernah lapar. Ya, coba aneh wajawan. Kau usah makan, kaliran teman. Kelaparan. Ya itu ada istilahnya SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Nah, memang sih waktu zaman kuno ada ya doa seperti ini. Ya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan dan seterusnya. Terus ada doa ini, mohon diberikan mana wasalwa dari langit. Itu zaman Nabi Musa. Bisa saja kita doakan sekarang, tapi lantas berharap makanan bernama mana wasalwa itu turun gelodak gitu ke bumi. Nggak bisa. Ya, itu orangnya ngomong begitu dengan standar yang seperti itu, ya dapat. Ditunggu oleh Nabi yang seperti itu juga, ya dapat.
Sama aja kita misalnya tahu doanya Nabi Musa pas belah lautan itu baca apa misalnya. Ya kita baca sekarang lewat Suramadu, nggak usah lewat belah lautan, masuk aja jembatan Suramadu itu aman sudah. Ya hadirin, ya ada perjuangan ya ada doa. Apa itu apa artinya kita nggak usah mikir doa berjuang aja? Keliru juga karena bagaimanapun dalam bertindak kita ini akan mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita matur pada Allah akan dibetulkan. Contoh misalnya kita mau memberitahu kepada katakanlah memberitahu menasihati ya kepada istri misalnya, menasihati kepada anak misalnya, itu berdoa pada Allah. Gitu. Nah, nanti ketika kita menyampaikan nasihat itu, apapun yang kita ucapkan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nanti disetir oleh Allah, diberesi oleh Allah. Umpama nggak nyampe, gimana cara nggak nyampe itu gini. Ada orang yang pintar menasihati, ada yang tidak kan. Ada yang orang pintar memilih kata, ada yang tidak kan. Ada orang yang pintar memilih waktu, ada yang tidak kan. Nah itu sudah terpasrahkan pada Allah Taala semua. Yang penting kita sudah berusaha menasihati, nanti Allah Taala yang meneruskan begitu. Karena itu usahakan setiap menasihati itu bacalah Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Yang mau belajar gitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Allah yang mengajari. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allah Taala biasa mengajari orang. Allah Taala biasa menyembuhkan orang itu. Jadi kalau mau berobat, berobatlah, tapi baca Bismillah dulu. Pamit kepada Allah, berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberi sembuh. Jadi biasakan sepasang ini. Dia bersabar, berjuang, dia berdoa pada Allah, matur, mohon diberikan petunjuk, berikan pertolongan. Ini hadirin, mohon dua ini tetap dipegang ya. Jangan hanya berdoa saja, tapi tanpa berjuang, itu ya itu tadi melecehkan sama aja dengan melecehkan karena dia merasa tidak usah repot-repot berjuang ini. Contoh paling sederhana aja Nabi Musa waktu mukul tongkat ke laut itu sebenarnya tanpa dipukul kan bisa tuh lautnya itu. Suruh belah misalnya, belah bisa nggak? Bisa, nggak usah dipukul lah, dibelah itu langsung terbelah. Tapi ternyata ada usaha juga. Nabi Musa disuruh memukulkan tongkat itu ke laut, termasuk mengeluarkan air dari batu. Itu diasal ke pukullah dengan tongkatmu itu ke batu. Itu dibahas oleh Hajar. Fajar mi'sunata asrota aina. Maka terpancarlah 12 apa itu sumber air dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa. Umpama nggak dipukul kan bisa tuh. Allah Taala berkenan untuk iya, tapi tetap aja udah ada perjuangan dikit nih walaupun hanya sekedar memukul. Nah, kita memang harus ada itunya, perjuangannya. Jadi teman-teman yang punya ketakwaan tinggi, punya kepasrahan, ketawakalan yang tinggi, tetap usahakan harus ada berjuangnya. Sama ini juga berdakwah ini. Memang kita harus berdoa agar masyarakat jadi baik, tapi itu harus ada perjuangan. Monggo diadakan apapun, melakukan apapun, yang penting berkontribusi untuk kemaslahatan Islam, berkontribusi untuk masyarakat. Ada perjuangannya, bersabar. Gimana kalau kita tinggal di gunung aja, orang-orang ini sudah rusak ini, soalnya akhlaknya rusak, darahnya rusak, terus kita menyendiri di gunung, nggak boleh, sama Tuhan dilarang. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu diterangkan juga sih, itu ditegur oleh para ulama. Ditegurnya itu, kamu kok meninggalkan umatnya Rasulullah di tangan para ahli bid'ah, para orang-orang dolim. Kok tega kamu? Nah itu nggak boleh kita menyendiri masuk ke hutan terus bertapa di sana, nggak boleh. Kita tetap harus berjuang. Ya berjuang, ya berdoa, mohon kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, itu Rasulullah begitu. Dilempari batu sama itu orang-orang tua. Tapi jawabannya, ya Allah tunjukilah Allahumma hdi qaumi, orang-orang ini orang kampung saya ini, kaum saya ini, fa innahum la ya'lamun, mereka begitu itu karena nggak tahu. Ya Allah, mohon dimaafkan, jangan disiksa mereka, jangan sampai diadab gara-gara ini. Jadi ada unsur doanya. Ya monggo kita berdoa, ya berjuang, jangan sampai salah satu saja. Beberapa teman juga sibuk melaksanakan pengajian umum, pengajian khusus, dan berbagai jenis pengajian dengan metode yang luar biasa. Tapi kadang-kadang mungkin lupa berdoanya ini. Sehingga sibuk untuk mentransfer ilmunya, tapi belum berdoa, mudah-mudahan yang ditransfer itu bisa menerima ilmunya. Itu untuk teman-teman yang jadi pengajar, ya entah guru, entah dosen, ustadz. Kalau mengajar itu usahakan memintakan kepada Allah
agar muridnya atau santrinya atau yang diajari itu bisa paham. Dimintakan doa. Ya Allah, mohon pahamkanlah dia. Lalu kita awali tadi kan ya qauli ada gitu kan. Rabbi shrah li sadri, ya Allah bukalah dada saya, bukalah pemikiran saya, wawasan saya. Ya artinya pintu yang menutupi hati kita mudah-mudahan dibuka. Terus di ujungnya adalah yafqahu qauli. Semoga mereka semua paham yang saya ucapkan ini. Ini doa bagi seorang guru ketika muridnya belajar, kita bantu mereka supaya bisa pintar. Saya saya kadang merasa heran ada seorang guru yang sombong sekali mengatakan bahwa kamu nggak akan bisa dengan kuliah saya ini. Ini ada cerita ini banyak cerita. Mata kuliah belum dimulai itu baru hari pertama sudah langsung pidato beliaunya itu. Kalian ya maksimal nilainya pasti C di tangan saya ya. Jangan berharap kalian bisa dapat B, apalagi dapat A. Mustahil. Kalian pasti maksimal dapat C misalnya. Orang ini mengalami keanehan dalam hidupnya ini. Kenapa? Karena dia tidak berharap muridnya itu pintar. Tidak berharap muridnya nanti bisa. Nah, sudah kayak gini nih mustahil dia sudah berdoa pada Allah mustahil. Karena kalau dia berharap bahwa muridnya ini pintar bakal bisa, dia mesti mengawalinya tidak demikian. Mestinya dia mengawalinya bahwa ini mohon ya Allah pintarkan anak ini. Saya tahu ilmu ini sulit, tapi saya berusaha sekuat tenaga akan menyampaikannya dan kemudian dia bisa. Ini seandainya memang sulit benar. Jadi tetap aja harus ada unsur berdoa dari seorang guru untuk muridnya, seorang dosen untuk mahasiswanya, seorang pengajar untuk yang diajarinya. Baik, ini harus tetap dilakukan. Yang ngajar ya didoai begitu. Didoai aja tanpa ngajar nggak pintar-pintar muridnya, gitu dan sebaliknya. Oke, Inna Allah ma'asabirin. Sungguh Allah itu menemani orang yang sabar. Ya, nah ini kalau ditemani oleh Allah ini sudah alamat enak. Baik, hadirin yang saya hormati, saya lanjutkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka itu bersabar. Kita tahu para pemimpin ya para nabi, para rasul itu adalah pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Nabi amrina mereka memberikan arahan kepada masyarakat. Ketika memberi arahan itu pasti akan banyak penjelasan-penjelasan yang harus dijelaskan kepada masyarakat dan mereka harus sabar menjalani itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar itu dicukupkan pahalanya banyak mereka tanpa batas. Yuwaffas sabirun itu Allah Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Ajrohum pahalanya. Bighairi hisab tanpa batas. Kenapa kok sampai begitu? Karena kalau kita mengalami suatu hal dan kita berusaha keras di situ, itu kan ada pahalanya. Dan Allah Ta'ala sesungguhnya kan senang dengan itu. Oke, saya beri contoh aja kalau berdoa ya. Saya beri contoh ketika berdoa. Kita berdoa itu, benar. Ketika berdoa itu suatu ketika Allah Ta'ala memberikan jawaban langsung. Suatu ketika tidak langsung diberikan jawaban. Kita ketika ditanya kok bisa ya? Kadang-kadang orang yang baik itu doanya agak lama, berkali-kali berdoa. Orang yang jelek kok kadang cepat sekali doanya langsung diterima. Itu bagaimana? Contohnya seperti itu. Anda pernah dengar nggak ada mungkin kita sendiri ngalami ya anak ya kita senang sama anak itu sama anak kita senang sekali terus dia minta dibelikan permen Pak belikan permen ya terus digudo kamu gini dulu ambil ini dulu saya diangkat itunya diangkat lucu Pak belikan permen oke ini dibawa sana kena dulu sana jadi rupanya kitanya sendiri itu senang dengan rengekan dari anak kita pernah nggak begitu iya kita dengarkan dia merengek-rengek senang karena dia adalah orang yang kita cintai dia rengekannya itu senang sekali menyenangkan kita nah mungkin sebaliknya kalau ada misalnya ada pengamen suaranya enggak bohongnya lucu terus nyanyi depan ini sana 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 kasih duit
berapa 500 ribu rupiah, jauh-jauh cepat dikasih karena nggak suka. Ya bagi beberapa orang dilama-lamakan itu artinya memang dia sangat dicintai, disukai. Sehingga rekan-rekannya itu sangat-sangat disukai oleh Allah. Dan kita sendiri ternyata dalam posisi seperti itu juga mesti bersabar menyampaikan yang kita inginkan kepada Allah tadi. Jadi nggak cepat-cepat langsung meninggalkan, nggak dikasih ya sudah. Nah, kesabaran seperti itu juga mengandung ibadah. Oh iya kan, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Berarti berdoa minta itu aja adalah sebuah ibadah. Jadi berdoa itu nggak mesti dikabulkan pun itu sudah berpahala, apalagi dikabulkan. Nah, kalau permintaannya itu serius, nyambung, butuh banget kepada Allah Ta'ala, itu kan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Jadi kalau mau dilipat gandakan, pahalanya itu pantas-pantas saja itu. Karena sudah menanggung permintaan, masih juga menanggung tidak mendapatkannya yang diminta dalam waktu yang lama. Itu double-double itu pahalanya. Dan saya kira kesabaran-kesabaran yang kita miliki itu nggak ada habisnya, Din. Jadi akan selama-lamanya kita harus bersabar sehingga Allah Ta'ala berkenan memberikan pahala ajruhum ini akan memang bighairi hisab, tanpa batas. Saya insya Allah demikian. As-sabru amirun junudin, amiru junudil mukmin. Sabar itu adalah amirnya, panglima tertingginya tentara, adalah tentara orang yang beriman. Kita punya pasukan nih ceritanya. Pasukan kita itu banyak. Nah, panglima pasukan kita itu adalah sabar. Bisabri ala ma takrahu khairun katsirun. Dalam hadis disebutkan di dalam sabar itu ada banyak bersabar atas sesuatu yang kau benci dan itu mengandung kebaikan yang berlimpah ruah. Bisabri ala ma takrahu khairun katsirun. Bersabar terhadap apa yang tidak kau suka itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Memiliki kebaikan yang sangat banyak. Di mana-mana yang kita lakukan ini dengan yang kita inginkan, tapi yang kita terima itu hampir pasti itu berbanding terbalik. Yang kita inginkan itu adalah bisa pintar mendadak, gitu. Tapi ternyata harus belajar yang sangat sulit. Itu selalu berbanding terbalik seperti itu. Ingin mendapatkan gaji yang besar, tapi ternyata kerjanya harus menguras tenaga siang dan malam, mengalami kesulitan, selalu berbanding terbalik. Dan bersabar menghadapi itu akan menghasilkan bonus yang sangat banyak. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa alam anna sabra ma'a sabri wa anna al-farah ma'al karbi wa anna al-yasr wa alam anna nasra ma'a sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu beserta kesabaran, bersama kesabaran. Ini dalam suatu kesabaran itu akan ada sebuah elemen namanya pertolongan. Sabar aja, nanti ditolong oleh Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian wa annal farah ma'al karbi. Sukacita itu beserta dengan dukacita. Karbi itu katanya sumpek ya. Sumpek ya, sedih, sulit itu. Karbi itu adalah suatu kondisi yang enggak enak. Dukacita itu aja enggak suka. Nah, dalam suatu kesedihan itu ada, dalam suatu kesumpekan itu ada sukacita yang diperoleh. Ini adalah sebuah pernyataan dari Rasulullah yang memberikan kita optimisme, harapan. Bahwa kalau kita mengalami suatu kesulitan itu, ada sesuatu yang tiba-tiba jadi mudah karunia. Wa annal yusra ma'al usri. Sesungguhnya suatu kemudahan itu bersamanya itu ada suatu kesulitan. Dan sebaliknya ada suatu kesulitan itu ada suatu kemudahan. Begini saudara, kalau kita mengalami kesulitan, biasanya fokus kita itu hanya pada kesulitannya. Padahal Allah Ta'ala berkenan menciptakan suatu kemudahan di sebelahnya si kesulitan itu. Nah, tapi sayangnya karena fokus kita hanya kepada kesulitannya, sehingga menutup pandangan kita terhadap yang mudah itu. Apapun yang kita sekarang saat ini kita lagi sulit, katakanlah kemarin ada pandemi. Nah, sejak ada pandemi, apa itu kesulitannya? Ya tatap muka, belajar sekolah tatap muka sulit, terus apa lagi? Banyak sekali, termasuk kita pergi sulit, ketemu orang sulit, nggak boleh. Maka kesulitan dalam berinteraksi. Mungkin pertanyaannya adalah, itu kan sudah kesulitan memang, iya, tapi akan ada banyak kemudahan di sana. Salah satu kemudahan aja, mohon maaf ini ya.
Saya itu mulai tahun 2000 berapa ya, 7 kali, setelah pulang dari studi di Jepang itu, yang biasa saya merasakan kemudahan e-learning itu, saya sosialisasikan terus e-learning itu. Ya ke kampus, ya ke pondok pesantren, ke madrasah, ke sekolah-sekolah, saya sosialisasikan. Saya merasa setelah berjalan kira-kira 5 tahun, 7 tahun, sampai 2012, 2015, itu sudah sekitar 10 tahun itu. Masih nggak kenal orang itu dengan e-learning. Nggak bersedia melakukan e-learning. Sampai pada suatu ketika 2020 terjadilah pandemi. Iya, ternyata perguruan tinggi, kampus, sekolah, madrasah dan sebagainya, lembaga pendidikan, itu yang eksis dan jaya, itu yang e-learning-nya bagus. Akhirnya banyak sekali yang saat itu juga langsung mengambil e-learning sebagai strategi-strategi pendidikannya, tools untuk melakukan pendidikan. Bayangkan, dengan adanya pandemi itu, ada percepatan luar biasa untuk bisa melakukan e-learning yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Ya tentu bukan karena saya, enggak. Ini cuma saya contohkan bahwa saya berusaha begitu aja. Tapi belum berhasil waktu itu. Tapi setelah adanya pandemi, itu tanpa usaha, itu banyak orang bertanya ke saya, bagaimana caranya menjalankan e-learning ini, bagaimana caranya menerapkan sistem ini, bagaimana menyusun SOP-nya, bagaimana menyusun segala macam tentang e-learning, semuanya tentang e-learning. Dan akibatnya pembelajaran jarak jauh ini menjadi metode, bahkan satu-satunya metode untuk bisa eksis di dalam masa pandemi. Nah, oke, saya tarik ke kiri dulu, ke kanan. Bahwa ternyata adanya pandemi itu adalah sebuah masalah. Iya, al-usri, iya, kesulitan. Tapi di situ ada yusro, ada kemudahan. Bayangkan saat ini kita bisa menggunakan Gojek dengan GoFood-nya, kita menggunakan Grab dengan segala macam kemudahannya. Kita mendapatkan kemudahan juga Tokopedia, mendapatkan kemudahan Shopee dan sebagainya. Itu semua adalah kemudahan-kemudahan yang munculnya begitu bombastis ketika terjadinya pandemi di saat kesulitan orang. Mungkin pula kejadian-kejadian yang lain. Di saat kita merasa kesulitan, ketahuilah di situ sesungguhnya ada sesuatu yang jadi mudah. Bahkan mudahnya itu adalah karena adanya kesulitan itu. Dan itu ketahuilah jumlahnya banyak, lebih dari satu. Sudah saya sampaikan dalam Al-Quran sebutkan, Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya pada suatu kesulitan terdapat suatu kemudahan. Dan sesungguhnya pada kesulitan yang sama itu tadi, nah, al-usri kan isim ma'rifat. Isim ma'rifat kalau diulang 2 kali itu mengacu ke benda yang sama. Itu di Alfiyah diterangkan seperti itu. Berarti al-usrohnya itu al-usroh yang sama. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di ayat kedua ini inna ma'al usri, al-usrinya itu adalah al-usri di ayat pertama. Yusra terdapat kemudahan. Nah, yusronya ini karena dia menggunakan isim nakiro kalau diulang 2 kali dia mengacu ke benda yang berbeda. Artinya ada kemudahan yang berbeda. Maka kalau diartikan begini artinya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu kesulitan terdapat suatu kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu kesulitan yang sama, yang itu tadi, yusra terdapat kemudahan yang lain, yang berbeda. Nah, berarti pada setiap kesulitan sesungguhnya ada satu kemudahan di sana. Dan jumlahnya lebih dari satu. Minimal ada 2. Oh, tuh, ini harus diyakini ini kebenarannya ini. Kalau sudah kita optimis banget dengan kebenaran ini, akhirnya teman-teman yang lagi tesis misalnya, nggak usah bingung-bingung. Pecahkan aja masalah yang sama yang pernah dipecahkan orang sebelumnya. Nanti pemecahannya dengan cara yang berbeda. Oh kan, jadi mirip. Oh, kalau mirip pemecahannya juga, ya itu namanya jiplak. Pemecahannya beda dong. Karena satu masalah yang sama, isu bisa dipecahkan berkali-kali, bisa dipecahkan dengan cara yang berbeda-beda, bisa dipecahkan dengan metodologi penelitian yang berbeda-beda. Karena itu beberapa paper di jurnal internasional itu kalau dia sendirian itu maksudnya belum ada yang memecahkan sebelumnya, itu malah ditolak sama reviewer. Kenapa? Too good to be true misalnya, terlalu baik untuk terjadi. Ada misalnya ini Anda nggak mempelajari state of the art. State of the art itu apa tuh? State of the art itu perkembangan terkini. Perkembangan terkini dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, kalau begitu, kita nggak boleh tiba-tiba mengidekan sesuatu yang tidak ada sebelum-sebelumnya. Harus ada pendahulunya. Namanya state of the art itu. Nah, state of the art itu berarti adalah suatu metode-metode yang memecahkan masalah yang serupa terhadap masalah yang sedang kita kerjakan. Itu hadirin sekalian. Karena itu dengan cara yang sama itu tadi, akhirnya saya bisa
bikin ini ada sekitar ya 200-an paper ini yang masuk ke jurnal dan di Scopus sekitar 67 ya salah ini 67 sekitar itu, cukup banyak. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebelum memecahkan satu masalah, saya harus mencari state of the art, ya kondisi terkini dari pemecahan masalah yang sama. Sekali lagi dari pemecahan masalah yang sama, yaitu prinsipnya. Karena satu masalah yang sama bisa dipecahkan dengan cara atau metodologi yang berbeda-beda. Dan tentu saja suatu metodologi itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode yang lain, tapi juga punya kelemahan. Dan kelemahan itu insya Allah akan menjadi peluang bagi orang-orang yang berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian tersebut. Tentu kalau bikin paper, saya mesti mencantumkan juga kelemahan dari metode ini, kekurangannya itu apa. Nah, kenapa? Karena kekurangan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi orang lain yang ingin melanjutkan penelitian tersebut. Begitu hadirin. Ini sekaligus belajar metodologi penelitian ini ya. Kuliahnya di Salatin Awan tadi belajar. Ya karena di situ tadi. Maka setiap kali ada al-usri, itu ketahuilah, carilah di situ ada al-usronya. Setiap ada karbi, ketahuilah, itu adalah faroh. Betapa banyak orang yang kesulitan hidupnya, ada masalah besar, tiba-tiba ada orang di situ yang menangguk keuntungan dari kesulitan itu. Ya tentu dengan cara yang elegan, yang baik ya. Bukan cara yang merugikan, tapi menguntungkan. Yaitu dia menyelesaikan masalahnya. Kenapa banyak orang yang kesulitan cari tiket? Nah, akhirnya ada sebuah aplikasi startup yang menawarkan pembelian tiket dengan mudah bisa memilih. Wah, akhirnya banyak sekali yang muncul di situ. Ada Agoda, ada Traveloka, ada macam-macam Booking.com, semua memudahkan kita. Jadi setiap Al-Karbi itu ada Al-Farohi. Kalian itu hadirin sekalian. Banyak orang yang berharap supaya banyak masalah. Banyak orang yang berharap supaya banyak masalah. Kenapa? Dengan adanya masalah itu, maka dia bisa masuk untuk memberikan solusi, mendapatkan keuntungan di sana. Entah itu keuntungan finansial, keuntungan keilmuan, keuntungan yang lain. Banyak sekali. Nah, justru kalau nggak ada masalah, akhirnya nggak bisa berbisnis, nggak bisa punya ide bisnis apapun. Nah, itu kan untuk Al-Karbi, itu membawa Al-Farohi. Begitu. Begitu pula As-Sabri tadi yang disebut, itu akan membawakan An-Nasri, pertolongan. Silahkan sabar aja, nanti ditolong. Itu tentu saja pertolongan Allah Ta'ala akan dilalukan atau melalui tangan-tangan hambanya. Siapapun itu, mungkin benda hidup atau benda mati, yang penting akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Asal kita tetap bersabar. Karena itu silakan, bagi yang sedang kuliah, bersabarlah. Ikut kuliahnya sulit, sabar aja dilakoni. Penelitiannya sulit, sabar aja dilakoni. Banyak pertolongan nanti. Pertolongannya banyak sekali, bahkan banyak, saya bilang tidak banyak lagi, banyak. Bukan banyak lagi pertolongan-pertolongan itu. Ya, kita komunikasikan tentu saja. Komunikasikan berarti apa minta tolong? Enggak mesti, tidak perlu harus minta tolong juga. Mengkomunikasikannya itu aja. Karena itu ada conference. Kenapa ada conference? Buka jurnal aja. Karena ada unsur mengkomunikasikan. Nah, dengan mengkomunikasikan itu ada unsur orang lain yang sedang mendengarkan dan memberikan ide pemecahannya. Demikian hadirin. Karena itu kalau ada al-usri, nggak usah bingung. Di situ Allah Ta'ala sedang memberikan rezeki berupa al-yusra, kemudahan. Dan kalau ada al-karbi, nggak usah marah-marah. Ketakutan di situ adalah al-faroh. Dan itu adalah sumber penghasilan, bisnis, penyelesaian, solusi, segala macam dari Mbak Allah. As-sabri, ya kalau ada sabar, nggak usah kan sampai kapan saya bersabar. Nggak usah begitu. Itu nanti akan banyak pertolongan dari Allah. Nasri. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasa'adata mawqufatun ala husulul qurbi minallah wa husulihi mawqufun ala tiba'i. Ketahuilah bahwa cita-cita dapat diraih dengan sukses bila ia sering mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'adah itu kebahagiaan. Itu mawqufah itu digantung atau berhubungan langsung terhadap keberhasilan Anda qurbi minallah. Dekat dengan Allah. Nah, kalau kita memiliki kedekatan hubungan dengan Allah, gimana sih? Dekat dengan Allah itu maksudnya ini, segala sesuatu itu langsung diasosiasikan kepada Allah. Misalnya ada orang baik, ya Allah luar biasa, Engkau telah menciptakan orang sebaik ini. Ada Allahnya. Bukan ke orang itu, tapi ke ada Allah. Ada orang jahat sekali. Ya Allah, Engkau telah berkenan menciptakan orang sejahat itu. Dan pasti ada maksud yang Engkau sembunyikan, yang harus kami ketahui dan memberi manfaat. Jadi semua orang itu, semua benda itu asosiasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak sampai membencinya. Mungkin pertanyaannya adalah zamannya Nabi, digoda segitu banyaknya orang, digoda, disiksa, diganggu. Kira-kira beliau semua
ya alaihi salam itu adalah orang yang benci kepada kejahatan itu enggak? Betul, betul, betul. Mereka tidak membenci kejahatan, tidak membenci orang jahat itu. Orang-orang jahat itu adalah bagian dari makhluk Allah Ta'ala juga. Karena itu justru datang ke dunia ini untuk membetulkan orang-orang jahat itu. Nah, ini yang dihubungkan adalah karena orang jahat itu adalah makhluknya Allah yang harus dibetulkan. Nah, gitu. Apa-apa di dalam keseharian kita ini, dikit-dikit apapun dihubungkan kepada Allah. Koneksikan. Nah, setelah kita koneksikan, maka dalam batin kita, benak kita, kesadaran kita nanti adalah koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Ini adalah qurbi minallah. Nah, kalau sudah qurbi minallah itu as-sa'adatahnya, kebahagiaannya itu, keberhasilannya, kesuksesannya itu muncul dari sana. Ini kan nggak berhasil diraih. Kita walaupun berhasil diraih, itu adalah keuntungan, kebahagiaan, keberhasilan. Kenapa? Kalau sampai berhasil diraih, akan ada musibah yang luar biasa. Misalnya begitu, ini mohon maaf ini, mungkin ada perbedaan ya, disebut berhasil itu kayak apa, definisi berhasil. Kadang-kadang ini, ya dalam suatu paper misalnya, saya sering ketemu, loh ini sukses Pak, ini akurasinya 99%. Akurasi tinggi banget, 99,9% tuh. Iya, tapi di situ nggak ada penjelasannya. Nggak ada yang mengatakan bahwa kenapa ini bisa sampai setinggi itu. Makanya disebut tadi dia too good to be true, itu terlalu baik untuk terjadi. Akhirnya malah rejected. Dan sebaliknya, walaupun dia keberhasilannya akurasinya hanya 60%, rendah sekali ini Pak. Kok rendah sekali? Iya rendah sekali. Soalnya begini, jadi karakteristik datanya itu seperti ini. Sedangkan yang dilakukan adalah ini. Unsurnya itu ada 3 Pak. 3 ini bisa dilakukan 1 dan 2 ini, tapi yang 3 nggak bisa dilakukan. Sehingga dia, penjelasannya detail sekali, rinci sekali. Nah, bisa menjelaskan dengan rinci itu, jadinya accepted, meskipun akurasinya sangat rendah. Ini teman-teman yang lagi TA, tugas akhir ini, skripsi, apalagi S3, disertasi. Ini kadang-kadang sumpah sekali dengan output yang sangat rendah misalnya. Sebenarnya problemnya bukan pada outputnya yang rendah atau tinggi, hadirin. Sumbernya adalah bisakah Anda menerangkan, membuat penjelasan ilmiah tentang rendahnya itu dan tentang tingginya itu. Meskipun itu akurasinya sangat tinggi, tapi kalau tidak bisa menjelaskan, itu namanya gagal. Meskipun akurasinya rendah, tapi kalau dia bisa menjelaskan dengan ilmiah, maka dia berhasil. Coba ini kebalik-balik ini seringkali ini. Kadang-kadang ada beberapa pengajarnya itu yang mengatakan Anda gagal ini. Kenapa gagal? Ini rendah sekali outputnya. Nanti dulu. Walaupun rendah, tapi kita tahu betul karakteristik dari masalah itu, bisa menjelaskan dengan gamblang, jelas, reasonable, dan juga bahkan bisa dicarikan solusinya berdasarkan itu. Itu namanya berhasil. Saya pernah lihat langsung ada seorang mahasiswa yang lagi ujian waktu di Jepang itu tesis. Kesimpulannya itu lucu. Nah, demikian tesis kami dengan hasil yang seperti ini yang membuktikan bahwa melakukan A ini tidak berhasil, tidak menjamin keberhasilan bisa mendapatkan B. Itu bagi kita kan nggak lulus itu. Nggak bisa begitu. Dia bisa menjelaskan bahwa A ini tidak ada hubungannya dengan B. Itu adalah suatu keberhasilan menemukan fakta bahwa A itu tidak berhubungan dengan B. Itu suatu fakta itu. Serius, itu fakta. Untuk bisa mencari begitu itu nggak sembarangan. Bahwa A itu tidak berhubungan dengan B. Kalau lantas dipaksa-paksakan, pokoknya A ada hubungannya dengan B. Pokoknya A dengan B berhubungannya. Nggak bisa begitu. Itu justru malah kalau sudah begitu, dipaksa-paksakan, namanya kegagalan itu. Saya kira banyak sekali cerita tentang hal semacam itu, bahwa dengan suatu penjelasan, maka ini, kalau nggak salah, waktu menemukan bola lampu, Edison ya, itu yang kalau nggak salah ke-1000 itu, eksperimen ke-1000, dan dikatakan bahwa setelah mengalami kegagalan 999 kali, akhirnya Alva Edison berhasil menemukan bola. Itu direvisi sama ibunya itu. Sorry ya, ibunya. Jadi ibunya itu memang nggak tahu, ibunya orang-orang hebat, biasanya juga hebat itu. Datang itu di media masanya. Ayo diubah itu. Diubah apa, Bu? Setelah menemukan 999 cara yang tidak efektif, itu menemukan sebuah cara yang efektif untuk menghidupkan bola lampu. Oke, berarti yang 999 tadi itu apa? Kegagalan? Bukan, itu bukan kegagalan, tapi sebuah penemuan yang menyatakan bahwa metode yang ke X1 tadi itu tidak efektif, X2 juga tidak efektif, X3 sampai X999 itu tidak efektif semuanya. Oh gitu loh. Tidak efektif. Maka menemukan sesuatu yang tidak efektif itu adalah penemuan. Betul nggak itu?
Menemukan sesuatu yang tidak efektif itu penemuan bukan? Penemuan. Menemukan suatu metode yang tidak efektif penemuan. Sama aja dengan menemukan suatu metode yang efektif. Itu penemuan juga. Maka keberhasilan itu, ya mohon maafin, tapi nggak semua orang sepaham akhirnya. Dikit-dikit, oh kamu nggak lulus. Oh kamu harus extend 1 semester lagi. Oh kamu extend setahun lagi. Itu akhirnya begitu. Ya, karena tidak memahaminya hal tersebut. Baik hadirin yang saya muliakan, bahwa as-sa'adatu waqufun 'ala huzul qurbi minallah. Kita bisa menjelaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menetapkan dalam hati kita, mendialogkan dengan diri kita apa-apa itu dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diparingi seneng, ya Allah matur nuwun, diparingi seneng, diparingi sakit misalnya, sakit ini berarti Allah taala tega dengan saya. Enggak boleh begitu, enggak boleh begitu. Ada suatu kebaikan yang kita masih belum bisa mencernanya misalnya, maka tetap saja itu dianggap sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di qurbi minallah, dekat dengan Allah, senang kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Wahusulihi maqufun 'ala tibai, dan keberhasilan dekat dengan Allah taala itu digantungkan kepada attiba. Ittiba itu manut. Mengikuti yang hak, menjauhi yang batil. Walaupun kayaknya dia itu berhasil sesungguhnya, wah luar biasa keberhasilannya, tapi ternyata tidak dengan mengikuti jalur yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang hak, malah ngikuti yang batil. Akhirnya dia sukses dengan kebatilannya itu. Maka itu bukan termasuk qurbi minallah. Meskipun kayaknya ini ada orang yang membohongi orang sekitarnya, itu akhirnya dia sukses, berhasil. Tapi suksesnya itu adalah suatu kegagalan yang sangat besar. Ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qurbi minallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa'lam anna sa'adata mauqufun sudah ala tiba'il haqqi wa jitnabil batili. Harus terkoneksi dengan mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil abadan selama-lamanya. Wa nafsu majbulatun bi asli fatratiha ala karahiyatil haqqi wal mailu ilal batil. Nah, nafsu manusia itu ini diterangkan ditinjau dari faktor asalnya itu senantiasa memuji yang hak, membenci yang hak, dan cenderung menyukai kebatilan, Itu nafsu itu biasanya begitu. Nggak mau belajar, pengennya itu rebahan mulu itu. nggak mau bekerja, pengennya itu ya nyolong aja lah, nyolong, ngambil punya hak orang lain, ambil haknya orang lain. Ini orang-orang yang demikian ini menuruti hawa nafsunya, disebut menuruti hawa nafsunya, tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Nah, nafsu itu memang karakteristiknya, naturalnya itu selalu membenci yang hak dan cenderung menyukai yang batil. Wal mailu il batil fala yazalu min hammihi fala yazalu man hammahu tahsil sa'adah fi hajatin ila sabri taratan bihamdi nafsi ala tiba'il haqi wa ukhra bihamdiha ala jitnabil batil. Karena itu terkadang ia memaksa dirinya untuk mengikuti kebenaran dan terkadang memaksa dirinya untuk menjauhi kebatilan. Orang yang keinginannya hanya untuk memperoleh kebahagiaan selalu membutuhkan kepada sikap yang sabar. Fala yazalu, maka tak henti-hentinya akan selalu menhamma tahsil sa'adah. Orang yang bercita-cita untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan itu fi hajatin ila sabri, selalu atau pasti dan selalu akan membutuhkan kesabaran. Harus itu. Kalau mau sukses ya harus sabar. Ulangi, kalau mau sukses ya harus sabar. Ojo gak sabaran. Kudu menang muring aja. Pengen marah aja. Ya sabar, diajari itu anak buahnya. Sampai dia bisa. Sabar itu harus didekati, ada PDKT kepada stakeholdernya. Sabar itu. Ya sabar, harus membangun resource-resource kita yang ada. Adanya segini itu ya luar biasa sudah. Sabar aja, resource-resource-nya itu didaya gunakan. Ya sabar aja, dipelajari itu cara-caranya. Emang sulit, tapi kita harus berapa? Sabar aja. Kita pelajari. Entah dengan diajari orang, entah dengan mendiskusikannya, tapi tetap aja harus sabar melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, sabarnya di wilayah apa? Tarotan bihamli nafsi ala tibail haqi, sabar untuk tetap menjalankan kebenaran, tetap pada posisi kebenaran. Pak, kalau saya meninggalkan kebenaran ini cepat loh saya berhasil mendapatkan sukses, Pak. Iya, sukses, tapi sukses yang semu. Dan itu pasti bukan as-sa'adah, keberhasilan, kesuksesan yang hakiki. Misalnya semua itu nggak lama. Kemudian ada kejadian sesuatu nanti yang menyakitkan. Wa ukhra bihamdihi ala jitnabil batil. Sabar yang satunya adalah
Ukhra yang lain bihamdiha alaihi. Membawa dirimu untuk ijtinabil batil, menjauhi kebatilan. Artinya semua keputusan-keputusan yang mengarah kepada kebatilan, padahal ilegal, padahal yang merusak atau melawan undang-undang, itu harus dijauhi. Tapi kalau dengan cara itu kita bisa dekat loh Pak dengan beliau. Walaupun dekat tapi dekatnya itu dekat yang semu, nggak lama lagi akan rusak. Gitu. Saya masih ingat beberapa teman saat saya mau berangkat ke Jepang untuk studi itu dinasihati. Salah satu nasihatnya itu adalah ya kira-kira kasarnya itu nek dijak ngombe sake apa itu. Kalau diajak minum minuman keras oleh profesor atau sensei itu Anda harus mau karena di sana itu termasuk kedekatan seseorang itu adalah dengan mau diajak minum minuman keras sake. Jadi di sini enggak guyonan. Sake itu adalah minuman masyarakat, minuman adat itu. Untuk membuat seseorang itu bisa dekat dengan orang lain itu harus mau diajak minum sake. Itu banyak yang dipahami seperti itu di masyarakat kita. Nanti kalau ke Jepang itu kalau diajak minum sake harus mau supaya dekat. Nah, tapi bagi santri, bagi kita, bagi orang Islam juga boleh minum-minum keras itu. Sedikit, walaupun setetes nggak boleh. Nggak boleh minum-minum keras itu. Terus bagaimana dengan kedekatan? Nanti dulu, kedekatan itu adalah kedekatan hati, bukan kedekatan fisik. Banyak orang fisiknya dekat, tapi kalau ngomong teriak-teriak. Kenapa? Karena hatinya tidak sambung, tidak dekat. Itu suami istri kalau lagi marahan, kenapa? Ngomongnya kok teriak-teriak. Padahal telinganya itu jaraknya nggak sampai 1 meter. Ya karena hatinya jauh. Kalau hatinya dekat, nggak usah teriak, bisik-bisik aja paham. Malah nggak usah ngomong aja, pakai isyarat mata aja paham. Isyarat telinga, isyarat kepala, isyarat mulut itu isyarat aja dengar. Nah, itu saking dekatnya. Sekali lagi, dekat itu bukan jarak, dekat itu adalah hati. Dan yang menjadikan dekatnya hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wa al-fabina qulubihim. Nah, karena itu saya entah kenapa ya alhamdulillah dengar cerita seperti itu gak. Kedekatan bukan cara menerajang kebatilan ini. Ini batil ya batil, nggak bisa. Nah, cuman caranya bagaimana? Nah, setelah saya berada di Jepang, ternyata memang banyak teman-teman yang cara menjawabnya itu kurang sip. Ini diminumi sake. Terus jawabannya dia disuruh minum sake itu jawabannya adalah sake ini haram. Meminumnya tuh masuk neraka. Loh, lah saya menjawabnya kayak ngono. Ya itu ditendang sama orang Jepangnya. Enggak cuma orang Jepang aja, orang Indonesia pun kalau kayak gitu ya ditendang sampean. Ngelarak no hati, itu menyakiti perasaan. Nah, dengan cara yang berbeda kan banyak tuh. Mohon maaf saya nggak minum alkohol. Mohon maaf saya tidak bisa minum sake. Mohon maaf saya opo itu. Saya pengen jus saja. Sah itu. Dan ternyata betul selama saya di sana setiap kali diberi apa disodori sake baik untuk kampai, os itu ya. Itu jawaban saya sederhana, apa bisa menggunakan jus jeruk aja. Oh silakan itu jus apel juga ada itu, jus apel enak. Nggak usah ngilok no, nggak usah ngejek. Ini seringkali ini terlalu khusyuk sehingga tidak mau memperhatikan perasaan manusia. Pengennya menyenangkan Allah Ta'ala saja, tapi menghinakan perasaan manusia. Itu podo kabeh itu. Jelek itu. Kita harus juga memperhatikan perasaan orang. Memuliakan orang lain. Nah, dengan cara demikian, ya, alhamdulillah ya, nggak masalah itu. Ya, saya pulang dari Jepang itu membawa teman cukup banyak. Sampai sekarang ini masih bersahabat dengan beliau-beliau. Dan beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari Menteri Luar Negeri Jepang. Jadi bukan sekedar ini, tapi dari pemerintah Jepang penghargaannya itu, Menteri Luar Negeri Jepang atas hubungan yang baik antara Indonesia dan Jepang. Padahal tadi awal sudah dikasih tahu kalau hubungan baik itu adalah dengan minum sake. Enggak bisa begitu. Hubungan baik itu adalah yang hak, bukan yang batil. Hubungan baik itu dibina oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang dan tidak ada lain ittiba'il haqqi wa jitnabil batili. Gitu ya. Ya, usulnya itu suksesannya itu adalah ittiba'il haqqi wa jitnabil batili. Yang mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Itu hadirin. Ya, soal orang ribut itu ributnya karena dia ngomongannya sendiri itu kasar, menyakiti perasaan. Jangan. Jangan begitu. Anda kalau terlalu khusyuk itu kadang-kadang terpengaruh. Yang disenangkan hanya Allah Ta'ala aja. Manusia nggak usah disenangkan. Itu salah, itu nggak bisa. Ya Allah Ta'ala, ya manusia. Hablum minallah ya, hablum minan nas juga. Demikian. Jadi kalimat-kalimat mohon tetap dijaga. Jangan sampai kita menyulitkan kita semua. Baik. Karena itu sampai di sini bil batil kita akan tetap harus bersabar sampai kapan pun. Sampai kapan kita harus sabar? Sampai kapan pun. Lama kita di dunia tetap harus sabar. Demikian hadirin
Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Amin. sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ja'alna sihha wal afiyah sabah fi ta'atillah. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا Amin. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا ولدا صالحا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Terima kasih Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, saya persilakan. Ini lagi di Surabaya, Pak. Barusan tadi malam datang. Oh, di Surabaya nih. Tadi malam datang, ini nanti harus balik lagi. Kata lagi. Oh iya, Teh. Oke, sebentar aja, wis. Yang penting bisa silaturahmi sebentar. Iya. Saya tak mencuri. Alhamdulillah, ini saya di Kraksan ini. Keraksaan Probolinggo. Iya. Oh, ada MKNU ya? Iya. Alhamdulillah, semoga lancar. Amin. Hadirin monggo barangkali saya tanyakan, saya persilakan. Ini ada waktu beberapa menit. Oke, sambil nunggu yang lain saya tanya Pak Agus. Ya monggo Pak. Iya, seringkali kan orang kalau marah itu dikatakan nggak sabar gitu loh. Kalau marah itu dikatakan nggak sabar. Tanyaannya kan sebatas mana marah itu masih bisa dikatakan sabar? Ya, gitu. Baik, Pak. Ya, kalau dari yang disebutkan tadi ijtinabil haq, ijtinabil nawahi, apa istilahnya itu tadi ittiba'ul haq, mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Nah, orang-orang yang marah ini rata-rata yang dituruti itu adalah nafsunya, bukan kebenarannya, bukan nilai-nilai. Selama dia masih berada pada nilai-nilai itu, bukan mengikuti nafsunya, maka dia masih berada pada wilayah kesabaran. Dan kalau dia meninggalkan si hak tadi, orang yang marah biasanya kan gengsinya tinggi sekali. Nggak peduli siapapun, nggak peduli apapun, dia akan tinggalkan. Nah ini yang tidak baiknya kemarahannya itu. Ya, untuk menghindari itu, seringkali katakan disuruh ngempet marah itu ya. Warga diminanin apa istilahnya itu orang yang baik itu salah satu karakternya adalah bisa marah itu, menahan kemarahan. Itu karena setelah emosi kita keluar itu, akhirnya tidak bisa mengikuti yang hak. Dan akhirnya mengikuti yang batil. Ini yang bahaya. Jadi kesabaran kita tetap pada bagian itu. Dan yang kita tidak sukai sesungguhnya itu bukan orangnya, tapi kelakuannya. Tidak manusianya, tapi kejahatannya. Itu yang tidak kita sukai. Nah, selama ini orang marah itu selalu kepada fisik manusianya, bukan kepada kelakuannya. Gitu. Itu yang problem di situ. Sehingga emosinya itu tak terkendali. Seandainya dia kepada manusianya, itu masih ada rasa maaf, rasa kasihan, rasa sayang. Tapi sudah mengarah kepada pribadi itu, mengakibatkan dia kemarahannya itu memuncak. Coba misalnya ada anak kita misalnya ya, saya beri contoh yang paling gampang aja, numpahkan apa itu loh, gelas misalnya. Saya sering di kasur misalnya, wah kasur numpahin gelas. Waduh, basah semua nih kasurnya itu misalnya. Marahnya itu kepada siapa coba? Marah kepada anak itu kan. Salah, nggak boleh anak itu dimarahi. Yang dimarahi adalah seharusnya kelakuannya. Karena marahi kelakuannya, tetap sayang pada anaknya, nggak akan sampai kehilangan kendali dalam berbicara, sampai mengutuk-ngutuk misalnya, nggak boleh, nggak akan bisa begitu. Karena yang dia marahkan itu, tumpahkan kemarahannya itu adalah kepada perbuatannya, bukan kepada anaknya. Kepada anaknya tetap sayang. Buktinya si gelas tadi misalnya pecah misalnya, anaknya diangkat jangan sampai kena belingnya. Itu saking sayangnya pada anak. Itu bukan marah kepada anak. Maka kelihatannya seperti emosi, tapi sesungguhnya itu tidak emosi, tidak marah itu. Karena masih yang haknya itu yaitu mendidik anak, mengarahkan kepada anak, menyayangi, menyelamatkan anak itu masih tetap. Karena itu mohon tetap aja di ittiba'il haq wajitnabil batil itu menjadi karakternya. Semarah apapun tetap pada yang hak, tidak boleh yang batil. Menyakiti perasaan orangnya misalnya, itu ya termasuk bukan sabar, sampai orangnya itu dihina-hina, nggak boleh begitu. Jadi kalau kita pun marah, saya sering ketemu ya orang-orang yang menyelewengkan keuangan negara, orang-orang yang menyelewengkan haknya fakir miskin, itu ya terangsang untuk marah ya. Ingin sekali ngaplok yung itu, tapi ngeplang itu. Aduh, pejabat tinggi apa tak keplaki itu sawangannya anak boyake. Tapi gimana lagi?
Maka di sinilah saya sendiri punya challenge ini untuk harus sabar. Ya tentu saja sabar itu bukan berarti ini duitnya negara pangan-panganan masuk gitu ya. Enggak, itu maksud bukan sabar itu teledor namanya. Ya kita harus tetap ittibail haqi bahwa orang itu gimana pun harus diarahkan kepada penegak hukum, bukan kita yang menghakimi, tapi bahwa yang dicurinya itu harus didudukkan bersama permasalahannya sehingga dia bisa segera menjalankan itu dan melepaskan kebatilannya. Untuk menghukumnya serahkan pada aparat penegak hukum. Saya kira demikian ini yang jadi challenge saya itu selama ini. Saya nggak ribut sama maling, nggak ngapain ribut sama maling. Maling itu sudah bertahun-tahun di situ nggak apa-apa kok dia. Karena itu untuk mengajarnya silakan aparat penegak hukum aja. Tinggal telepon polisi ya. Itu Pak, bungkus itu silakan dibungkus Pak. Itu mereka maling-maling negara itu mencuri duit rakyat itu dia orangnya. Ya demikian Pak. Emosinya ke arah yang ittibail haq dan tetap wajibnabil batil. Gitu. Alhamdulillah, matur nuwun. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Pernah dengar bahwa sabar itu tidak dapat sabar itu ada batasnya. Apakah benar begitu? Tidak ada batasnya. Tadi disebutkan madum tafiddunya. Selama kamu masih berada di dunia ini, kamu masih membutuhkan kesabaran. Gak boleh kamu melepaskan kesabaran itu. Tetap harus sabar. Sampai kapanpun. Saya contohkan tadi di masa muda, mungkin masa remaja ya, umur sampai 20-an itu, 15-20. Itu ya sabarannya beda, yaitu untuk bagaimana caranya sekolah ini bisa beres. Jadi 20 sampai 25 ini tentang bagaimana kuliah saya ini beres, pergaulan dengan teman ini beres, butuh kesabaran. Umur 25 ke atas sampai 30 itu kan masa mulai membangun rumah tangga. Itu banyak sekali challenge-nya itu. Saya sebut bukan halangan ya, tapi challenge. Banyak sekali. Betapa dengan punya keluarga yang baru dari keluarga yang berbeda, tiba-tiba jadi saudara kita, famili kita, itu pasti ada pertentangan-pertentangan yang banyak. Dan itu butuh kesabaran untuk bisa menjalin mereka menjadi rukun satu sama lain. Itu butuh kesabaran. Kalau enggak ya emosi terus. Karena perbedaan dari budaya sehari-hari. Butuh sabar untuk bisa rukun. Umur 35 ke atas sudah bangun karir ya. 35 sampai kadang-kadang 45, 40 sekian itu bangun karir. Bangun karir itu butuh kesabaran. Karena akan banyak orang yang tersalib karirnya yang nggak terima. Itu, kalau kita sabar ada batasnya sampai umur 30 saja, ya sudah mati aja di situ. Nggak usah terus. Harus ada terus sabar itu. Oh, bangun karir pada saat itu banyak juga onak dan duri, banyak juga tahap yang akan dilalui yang berat sekali yang untuk kita kerjakan dengan kondisi kita, ilmu kita, umur kita. Nanti umur 50 kita harus memimpin misalnya. Memimpin itu yang dipimpin itu ya kalau orang baik semua enak. Semuanya dipimpin itu pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Saya beri contoh aja ya, dari 100% orang itu, kira-kira 80% itu masa mengambang. Nah, 10% yang kanan itu adalah golongan yang baik. Gak dikongkonnya dilakoni itu sudah. Nggak usah dinasihati, dia akan jalan sendiri. Nah, 10% yang kiri, itu yang biasanya provokator. Nyebut kayak entos, kelira-keliru, tapi ngejak orang untuk berbuat salah. Mempengaruhi orang lain untuk malas. Gak usah, gak keruru, Kak. Gak usah kerjakan. Nah, itu 10% kiri itu. Nah, 10% kanan ini, 10% yang kiri ini, dua-duanya harus ditreatment ini. Supaya masa mengambang yang 80% ini tidak ikut mereka, yang kiri. Gitu. Contoh, kalau yang baik kita berikan apresiasi, kita berikan reward, nanti 80% masa mengambang ini akan mengikuti ke kanan. Ini enak ya kalau gitu ya. Itu diberikan hadiah, itu diberikan penghargaan, itu diberikan keistimewaan, kanan dia. Dan sebaliknya kalau yang kiri dan yang jelek tadi tidak kita respon, kita berikan respon apa itu misalnya punishment misalnya, atau kita tidak respon dengan memberikan teguran misalnya, bolos semaunya, nyolong duit semaunya, harus direspon, diberikan punishment. Ya sabar itu. Kalau enggak nanti, terlalu banyak yang harus direspon ini saya capek, nggak usah. Kalau capek istirahat, bukan ditinggalkan. Kalau capek apa? Solusinya istirahat, bukan ditinggalkan. Itu harus direspon. Responnya berikan punishment. Nanti yang 80% ini akan melihat, bahaya ternyata ya, nggak jadi ke kiri. Tapi kalau yang kiri itu dibiarkan, orang jahat-jahat itu malah diberikan kemuliaan, kenyamanan. Yang 80% nanti itu ikut ke kiri. Nyoba-nyoba, bolos dikit-dikit. Yang bolos nggak apa-apa itu bahaya.
Karena itu respon kita akan sangat banyak di sini. Merespon yang 80% ini, merespon yang 10% kanan tadi, merespon 10% yang kiri tadi. Banyak sekali. Jadi kalau ada batasnya, nanti kita batasi. Saya merespon hanya yang baik saja, Pak. Yang jelek nggak saya respon. Ya rusak. 80% akan pergi ke kiri. Maka yang Anda pimpin akan jadi pada rusak. Gitu. Saya merespon yang jahat aja, Pak. Yang baik saya biarkan. Nggak usah dikasih kebaikan. Nggak bisa. Orang-orang nanti memang nggak ke kiri, memang. Tapi nggak mau berprestasi. Kenapa? Karena yang baik tidak diberikan respon reward atau apresiasi. Nah, akhirnya kita dalam merespon itu ya 100% semuanya dari respon gitu. Ini ketika kita sudah mulai umur 50-an, ya 40, 50, 60 itu biasanya memimpin. Umur 60 udah tua ya, tetap harus sabar juga. Banyak sekali yang akan dihadapi. Mau pengen pun persiapan ketemu malaikat Israel ya nggak gampang. Enggak sampai untuk meninggal ya meninggal. Tapi untuk keluarga, untuk cucu itu banyak sekali konflik yang harus dia hadapi dengan sabar. Kenapa demikian? Ya karena dari perpindahan umur, perpindahan status ini menghasilkan sebuah zona yang baru. Zona yang baru itu mesti kita akan banyak ketemu challenge. Gitu. Itu hadirin. Ya. Ada lagi yang disampaikan ya? Jadi Mas Ghazali lagi ya, saljunya tebal ini, Mas Ghazali. Tapi betul masih surga. Saya ini nggak tahu, terus disuruh jadi ketua ini, apa ceritanya? Itu PBNU, itu kiai, itu tuh anak kiai. Tiba-tiba disuruh mereka jadi ketua, diumumkan berkali-kali lagi. Aduh, ini mohon doanya ya hadirin semuanya. Para jamaah, ini doa penjaringan semuanya bisa berarti. Kami doakan. Amin. Diberikan kelancaran, Pak. Amin. Pak terus ini. Pelantikannya kapan, Prof. Agus? Kayaknya 31 Januari tepat ulang tahunnya. Dan 31 Januari. 31 Januari ini. Nggih. Mudah-mudahan lancar. Nggih, amin. Matur nuwun. Itu akan gitu pamit dulu. Saya silakan melanjutkan aktivitas. Bareng semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masuk bed. Masuk bed tidak. Apa itu gimana?